Hai guys, kembali lagi di channel gua, Hamil Berkah. Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang penting banget, terutama buat kalian yang lagi program hamil. Pernahkah kamu bertanya-tanya kapan sih sebenarnya masa suburmu itu? Bingung gimana cara ngitungnya biar akurat? Tenang aja, di video kali ini kita akan bahas tuntas cara menghitung masa subur dengan akurat. So, pastikan kamu nonton video ini sampai habis ya. Jangan lupa juga buat like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan video-video menarik lainnya dari channel ini. Oke, langsung aja, kita mulai. Guys, sebelum kita masuk ke detail cara ngitungnya, penting banget nih buat kita ngerti dulu. Kenapa sih kita perlu tahu masa subur kita? Jadi gini, masa subur itu adalah periode di mana sel telur matang dan siap dibuahi oleh sperma. Nah, kalau kita berhubungan intim di masa subur, peluang untuk hamil itu jauh lebih besar. Nah, masalahnya, nggak semua orang punya siklus menstruasi yang sama. Ada yang teratur, ada yang maju mundur kayak jadwal mantan ngehubungin kita lagi. Makanya penting banget buat tahu masa subur kita sendiri. Terus, tahu nggak sih, kalau ngerti masa subur itu juga bisa bantu kita buat lebih aware sama kondisi tubuh kita sendiri. Kita jadi lebih peka sama perubahan-perubahan yang terjadi di tubuh. Jadi, buat kalian yang lagi program hamil, yuk kita belajar bareng-bareng gimana cara menghitung masa subur dengan akurat. Oke guys, sekarang kita bahas tentang siklus menstruasi dulu nih. Tenang, ini nggak bakal serumit pelajaran biologi kok. Intinya, siklus menstruasi itu kayak siklus bulanan tubuh wanita, di mana tubuh kita mempersiapkan diri untuk kehamilan. Siklus ini dimulai dari hari pertama menstruasi dan berakhir di hari pertama menstruasi berikutnya. Nah, siklus menstruasi ini biasanya berlangsung sekitar 21 sampai 35 hari. Nah, tapi rata-rata sih sekitar 28 hari. Tapi bedanya, siklus menstruasi ini bisa beda-beda tiap orang, bahkan bisa berubah-ubah di setiap bulannya. Nah, yang bikin seru, masa subur ini biasanya terjadi di tengah-tengah siklus menstruasi, sekitar 14 hari sebelum menstruasi berikutnya. Tapi ingat ya, ini cuma perkiraan kasar aja. Jadi kalau mau tahu kapan masa subur kita, langkah pertama yang harus kita lakuin adalah mencatat siklus menstruasi kita. Nah, sekarang kita masuk ke hitung-hitungan nih. Pertama-tama, kita harus tahu dulu nih, kapan hari pertama menstruasi kita. Kenapa hari pertama? Karena hari pertama menstruasi ini adalah patokan awal buat ngitung masa subur. Coba deh inget-inget, kapan terakhir kali kamu menstruasi? Nah, hari pertama kamu keluar darah menstruasi, itulah yang kita sebut sebagai hari pertama menstruasi. Gampang kan? Catat tanggalnya ya, biar nggak lupa. Kalau kamu termasuk cewek yang suka lupa tanggal menstruasi, jangan khawatir. Sekarang udah banyak aplikasi kalender menstruasi yang bisa bantu kamu buat nge-track siklus menstruasi kamu. Jadi, mulai sekarang, biasakan buat nyatet ya. Oke guys, selain ngitung-ngitung tanggal, tubuh kita ini sebenarnya juga ngasih sinyal-sinyal halus loh pas lagi masa subur. Kayak alarm gitu deh. Tapi sayangnya, suka kita abaikan. Nah, sinyal-sinyal ini yang kita sebut sebagai tanda-tanda ovulasi. Tanda-tanda ovulasi ini beda-beda di setiap orang. Ada yang ngerasain perubahan suasana hati, jadi lebih sensitif, gampang nangis, atau bahkan gampang marah. Terus, ada juga yang ngalamin perubahan pada lendir cervix. Lendir cervix ini adalah cairan yang diproduksi di cervix atau leher rahim. Nah, pas masa subur, lendir cervix ini biasanya jadi lebih banyak, lebih cair, dan lebih licin. Kayak putih telur mentah gitu deh teksturnya. Nah, buat kamu yang rajin dan telaten, kalender siklus menstruasi ini bisa jadi senjata pamungkas buat ngitung masa subur. Caranya gampang kok. Kamu tinggal catat aja tanggal-tanggal menstruasi kamu selama beberapa bulan. Minimal sih 3 bulan, tapi kalau bisa lebih banyak, lebih bagus. Setelah kamu punya catatan siklus menstruasi selama beberapa bulan, kamu bisa mulai deh ngitung-ngitung masa subur kamu. Caranya, kamu hitung dulu berapa hari siklus menstruasi terpendek kamu, dan berapa hari siklus menstruasi terpanjang kamu. Misalnya, siklus terpendek kamu 26 hari, dan siklus terpanjang kamu 30 hari. Nah, untuk mencari hari pertama masa subur, kamu kurangi 18 hari dari siklus terpendek kamu. Jadi 26 dikurangi 18 sama dengan 8. Artinya, hari ke-8 dari hari pertama menstruasi adalah hari pertama masa subur kamu.
Sedangkan untuk mencari hari terakhir masa subur, kamu kurangi 11 hari dari siklus terpanjang kamu. Guys, zaman sekarang teknologi udah canggih banget ya. Buat ngitung masa subur aja, kita nggak perlu repot-repot lagi nyatet di kalender. Udah banyak aplikasi pelacak masa subur yang bisa kita download di smartphone. Aplikasi-aplikasi ini biasanya punya fitur yang lengkap banget. Mulai dari kalender menstruasi, pengingat masa subur, sampai tips-tips meningkatkan kesuburan. Jadi kita bisa pantau terus deh siklus menstruasi kita, dan nggak bakal kelewatan masa subur lagi. Oke guys, selain pakai kalender dan aplikasi, ada lagi nih cara lain yang bisa kita pakai buat ngedeteksi masa subur, yaitu dengan ngukur suhu basal tubuh. Apaan tuh suhu basal tubuh? Jadi, suhu basal tubuh itu adalah suhu tubuh kita pas lagi istirahat total, alias belum ngelakuin aktivitas berat sama sekali. Nah, yang bikin unik, suhu basal tubuh ini ternyata bisa naik sedikit pas kita lagi masa subur. Kenaikannya sih nggak banyak-banyak amat, cuma sekitar 0,2 sampai 0,5 derajat Celcius. Tapi, walaupun kecil, kenaikan suhu ini bisa jadi tanda kalau kita lagi subur-suburnya. Buat ngukur suhu basal tubuh, kita butuh termometer khusus yang punya akurasi tinggi. Guys, pernah nggak sih kamu merhatiin lendir cervix kamu? Lendir cervix ini adalah cairan yang diproduksi di cervix atau leher rahim. Nah, tekstur dan warna lendir cervix ini ternyata bisa berubah-ubah loh selama siklus menstruasi. Dan perubahan ini bisa jadi petunjuk alami buat ngedeteksi masa subur. Pas lagi gak masa subur, lendir cervix biasanya lebih sedikit, lebih kental, dan warnanya lebih keruh. Tapi, pas lagi masa subur, lendir cervix ini bakal berubah jadi lebih banyak, lebih cair, lebih licin, dan warnanya lebih bening, kayak putih telur mentah gitu deh teksturnya. Nah, perubahan lendir cervix ini terjadi karena pengaruh hormon estrogen. Pas masa subur, produksi hormon estrogen meningkat. Dan hormon ini yang bikin lendir cervix jadi lebih ramah sama sperma. Jadi, sperma bisa berenang dengan lebih mudah menuju sel telur. Nah, buat kamu yang pengen kepastian yang lebih akurat tentang masa subur, kamu bisa pakai alat tes ovulasi. Alat tes ovulasi ini cara kerjanya mirip kayak test pack, tapi bedanya, alat ini buat ngedeteksi hormon LH, luteinizing hormone di urin. Hormon LH ini diproduksi oleh kelenjar pituitari di otak, dan kadarnya bakal meningkat drastis 24-36 jam sebelum ovulasi. Nah, alat tes ovulasi ini bisa mendeteksi lonjakan hormon LH ini sehingga kita bisa tahu kapan waktu yang tepat buat berhubungan intim. Cara pakai alat tes ovulasi ini gampang banget kok. Tinggal celupin aja alat tes ke dalam urin kamu selama beberapa detik, terus tunggu deh hasilnya muncul. Oke guys, itu tadi beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk menghitung masa subur. Nah, selain menggunakan cara-cara di atas, ada beberapa tips tambahan nih yang bisa kamu lakukan untuk meningkatkan akurasi perhitungan masa subur kamu. Pertama, jaga pola hidup sehat. Pola hidup sehat bisa berpengaruh banget loh sama siklus menstruasi dan kesuburan. Jadi pastikan kamu makan makanan bergizi, olahraga teratur, istirahat yang cukup, dan hindari stres. Kedua, kenali siklus menstruasi kamu dengan baik. Semakin kamu paham sama siklus menstruasi kamu, semakin mudah juga kamu memprediksi masa subur kamu. Ketiga, konsultasi dengan dokter. Nah guys, itu dia tadi beberapa cara menghitung masa subur dengan akurat. Gimana? Gampang banget kan? Ingat, mengetahui masa subur itu penting banget, terutama buat kalian yang lagi program hamil. Semoga video ini bermanfaat ya, dan semoga kalian bisa segera diberikan momongan. Jangan lupa buat cobain tips-tips di video ini, dan jangan lupa juga buat share video ini ke teman-teman kalian yang lain. Terima kasih sudah menonton, temukan video menarik lainnya di playlist channel kami. See you di video selanjutnya. Bye!